Pengertian kunut itu adalah dzikrun mahsusun mustamilun ala du'ain wa sana'in wa yasuru bi kulli lafzin istama alaihima bi ayyi siwatin sya'a. Seperti pendapatnya Syekh Nawawi Banten mengatakan bahwa kunut itu adalah zikir yang tertentu yang mencakup pada doa dan sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa semuanya, berjumpa lagi dengan kita Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidaja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dalam acara rutin kajian Kitab Fathul Mu'in. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kita langsung temui narasumber kita, beliau Bapak Kiai Ahmad Awwaluddin Latif, salah satu penyuluh yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidarja, Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Kita temui beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai ya, bisa berjumpa lagi, bisa berkumpul, kita sama-sama melanjutkan kajian kita, yaitu Kitab Fathul Mu'in, ya. Tren yang untuk pencerahan bagi kita semuanya Pak Kiai, bahwa masih ada orang yang masih mempertanyakan bagaimana orang yang sholat yang pakai kunut dan tidak pakai kunut. Mungkin ini kajian yang klasik, tapi karena ini merupakan keilmuan, maka kita harus tahu Pak Kiai ya. Gimana Pak Kiai, nanti kajian kita akan berkaitan dengan apa saja selain dengan kunut? Ya, spesialis kesempatan kita kali ini ya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kunut, apakah itu kunut nasilah dan bagaimana cara kunut yang benar itu yang bagaimana, kita insya Allah kaji di sini. Oke, terima kasih Pak Kiai. Para pemirsa semuanya, mari kita ikuti kajian Kitab Fathul Mu'in bab sholat. Kita sampai ke masalah kunut ya. Kita ikuti sampai selesai supaya kita dalam menjalankan ibadah sholat kita tambah baik dan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Jangan lupa dukung kami dengan subscribe, karena subscribe adalah tidak berbayar, gratis ya. Dengan subscribe berarti Anda mendukung kami untuk berkembang, untuk melanjutkan kajian-kajian ini. Mari kita ikuti, silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnalan den sunataken apa kunutun, kunut, doa kunut bisubhin ing dalam salat subuh, ai fi i'tidali rakaati as-saniyati, tegese ing dalam i'tidale rakaatihi, ing dalam i'tidale rakaati musalli as-saniyati kang kaping pindho, pada zikri ing dalam sawise zikir ar-ratibi kang ajik, apa zikir alal aujahi ing atase kaul kang kuat wajai. Wa huwa utawi zikir ar-ratib iku ila min syai'in min ba'du, tumeka maring lafal min syai'in ba'du. Wa i'tidali akhiri witri nisfi akhirin, lan ing dalam iktidale akhire witire separone akhir min Ramadhana saking bulan Ramadan, diitbai krono anut ing Kanjeng Nabi. Pada
kesempatan kita kali ini kita bahas tentang kunut, bahwa kunut itu adalah disunatkan menurut mazhab Syafi'i, bahwa kunut itu disunatkan dalam sholat subuh yang letaknya pada iktidar rakaat kedua setelah zikir. Artinya setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian baru baca Allah, doa kunut. Nah, terkait zikir ini secara ilmu nahwu ya saya tambahkan, Rabbana lakal hamdu itu ada yang membaca mil'us samawati, ada yang membaca nasab mil'as samawati, mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu keduanya boleh boleh dibaca mil'us samawati dan boleh dibaca mil'as samawati. Pengertian kunut itu adalah zikrun mahsusun mustamilun ala du'ain wa sana'in wa yasulu bi kulli labdin istama alaihima bi ayyi sighatin sya'a. Seperti pendapatnya Syekh Nawawi Banten mengatakan bahwa kunut itu adalah zikir yang tertentu yang mencakup pada doa dan sana. Sana ini nggih ngalem memuji ya. Nah, jadi kunut itu tidak harus yang populer Allahumma dina fiman, Allahumma dini fiman hadai, tetapi ditandaskan bikulli lafdin istamala alaihima bi ayyi sighatin kana. Setiap lafal yang mencakup terhadap doa dan sana ya. Yang paling pendek misalkan ya Rahmanu ya Rahim irhamna, itu sudah dinamakan kunut ya. Ya Ghafur ighfir lana juga dinamakan kunut. Tentu yang paling populer ya itu adalah yang Allahumma hdini fiman hadait. Jadi artinya sudah mendapatkan kesunatan kunut walaupun hanya semisal lafal ya arhamar rahimin irhamna. Sing penting ada sana, ada memuji dan ada doa. Itu misalkan kepengen kunut yang cepat apakah cepat-cepat nggih nggih. Jadi misalkan ya tergantung kondisi lah ya. Misalkan kepengen buru-buru ya itu sudah wong namanya ilmu ya, dibolehkan, aslinya sudah mendapatkan doa kesunatan doa kunut. Kemudian menurut mazhab Syafi'i kunut itu merupakan surat ab'ad. Berarti kalau meninggalkan kunut ya tetap sah sholatnya, tetapi nanti di sunat ab'ad ya. Sunat ab'ad termasuk sunat ab'ad. Jadi kalau nanti meninggalkan kunut tetap sah sholatnya, tetapi disunatkan untuk sujud sahwi walaupun meninggalkan kunut itu baik sengaja maupun tidak sengaja tetap nanti disunatkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Terus disunatkan lagi pada pertengahan akhir yang kedua di bulan Ramadan. Jadi malam 16 Ramadan pada sholat witir disunatkan untuk berdoa kunut.
Doa kunut. Kita teruskan. Wa yukrahu fin nisfil awwali kabaqiyatis sunnati. Dan kunut itu makruh dilakukan pada awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan dalam sholat witir. Itu hukumnya makruh. Umpamanya melaksanakan tetap sah, tapi hukumnya makruh. Begitu juga pada sholat sunat. Jadi sholat sunat dengan membaca kunut itu bagaimana? Ya sholat sunat apa saja bolehkah? Boleh, tapi hukumnya makruh. Apakah tidak membatalkan? Menurut Imam Ibnu Hajar niku didapun dawaken wala yahrumu wa intola wala tabdulu bihi as-sholat inda Ibnu Hajar, ya. Jadi dalam sarahnya kabaqiyatis sunnah niki ditandaskan tidak haram walaupun panjang dan tidak membatalkan sholat dalam sholat sunat. Sholat sunat itu selain yang tadi sholat yang sunat itu kan sholat pada pertengahan akhir kedua bulan Ramadan pada sholat witir, okay. Kalau pada awal Ramadan sampai pertengahan itu melakukan doa kunut pada sholat witir, hukumnya makruh. Begitu juga makruh pada sholat sunat-sunat yang lain, hukumnya makruh. Kalau dilaksanakan tidak membatalkan sholat. Kemudian lagi ada kita kenal sholat kunut nazilah. Kunut nazilah adalah kunut yang dilaksanakan karena ada beberapa hal, antara misalkan ada bencana, ada wabah, ada pagebluk, ada pokoknya hal-hal yang kurang baik yang menimpa kaum muslimin, disunatkan untuk melaksanakan doa kunut. Waktunya adalah di semua sholat fardu pada rakaat terakhir. Jadi di rakaat terakhir itu ketika ada wabah, baik itu di setiap sholat fardu disunatkan untuk kunut nazilah. Ya, letaknya di akhir rakaat, masing-masing di akhir sholat lagi, akhir rakaat sholat pada sholat wajib itu juga disunatkan. Sebetulnya bagaimana lafal sholat kunut nazilah? Adakah tertentu atau tidak? Niki ada tabir mengatakan walam yusarrih al ulama an labdi kunutin nazilah wa huwa musyirun bi annahu ka kunutis subhi. Lakinnalladzi yadhharu kama qala Ibnu Hajar annahu yad'u fi kulli nazilatin bima yunasibuha wa huwa hasanun qalahul bajuri. Para ulama tidak menjelaskan bahwa kunut nazilah itu adalah lafalnya tertentu. Jadi bisa saja kunut nazilah ya sama dengan kunutnya sholat subuh. Hanya saja tentunya yang lebih baik adalah berdoa sesuai dengan kondisi yang ada. Sesuai yang kondisi yang ada. Yang misalkan doa seperti yang dirilis oleh Majelis Ulama Indonesia. Di sana dicontohkan ada sebuah tambahan setelah sebelum membaca sholawat, setelah rampung doa Allahumma hdini atau Allahumma hdina, kita ditambahkan doa Allahumma fa'anna al-ghala wal waba wal fakhsha wal munkar was suyufa al mukhtalifata was syada'ita wal mihan ma zuhara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi artinya kunut nazilah itu
tidak ada yang tertentu menurut para ulama, tidak tertentu, boleh juga hanya dengan doa yang maktur, yaitu artinya doa yang biasalah, yang populer. Allahumma hdini juga sudah termasuk dalam kategori kunut nazilah. Kemudian ketika kita berkunut, membaca doa kunut, ya kita mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Dan apabila kita berdoa, artinya kalau dalam kunut nazilah, kalau artinya kita Allahumma fa'anal ghala niki disunatkan dibalik tangannya, ya tafaulan, ya dibalik tangannya. Kalau tidak ya tidak apa-apa, ini kan hanya sunat saja. Yang Allah maksud Ya itu sama, Allah maksyif anna minal bala wal waba wal, ya itu sama. Jadi artinya kan lafaznya tidak tertentu. Allah maksyif anna minal bala wal fasya wal munkar wasma la yakshifuhu ghairuh, itu nggih. Nah, itu banyaklah. Jadi artinya itu tidak tertentu doa kunut nazilah. Kemudian setelah doa kunut itu tidak disunatkan untuk mengusap wajah, berbeda dengan doa-doa yang lain. Tetapi kalau dalam doa kunut tidak disunatkan untuk mengusap mengusap wajah. Jadi ini ada tambahan di Fathul Mu'in wa yukrahu arafu li khatibin halatatul ain. Kalau khatib sedang melaksanakan doa, niku makruh untuk mengangkat tangan. Kadang-kadang kita jumpai Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal khutbah, itu sebetulnya makruh. Namanya makruh berarti kan jadi lebih baik. Namanya makruh berarti kan jadi lebih baik ditinggalkan, tidak mengangkat. Lafal yang populer ya sudah saya tidak lagi lah, Allahumma hdini dan seterusnya, itu kan sudah paham semuanya, tidak perlu saya bahas di sini. Yang mungkin dari sini dulu ada yang kurang jelas atau ada yang bertanya, monggo. Juga masalah doa kunut nazilah, itu yang dimaksud nazilah atau musibah itu ya, apakah sekarang masa pandemi bisa dikatakan musibah? Jadi kita bisa untuk doa kunut setiap sholat fardu. Ya, di sini dijelaskan bahwa seperti yang saya utarakan tadi, bahwa nazilah itu artinya cara bahasanya kan bilahi kang tumbuh, ya. Nazilah ada suatu pagebluk, hal-hal yang kurang menyenangkan yang jatuh kepada menimpa umat muslimin. Di sini malah ditandaskan niki nazar bil muslimin walau wahidan ta'adda naf'ahu ka asril alim awis sujah. Jadi kulun nazilah tetap dilaksanakan oleh orang muslim walaupun yang menimpa itu hanya satu. Hanya satu orang alim, tapi orang itu adalah bermanfaat kepada orang banyak. Ya semisal ini hanya contoh, misalkan ada ulama Indonesia berpengaruh, orang itu solih benar-benar, ya, itu orang-orang itu ulama benar-benar solih. Misalkan ini kan contoh, ya maaf, contoh terdolimi di penjara. Nah, niki juga disunatkan untuk kunut nazilah karena orang ini bermanfaat untuk orang banyak. Atau pada musim-musim pandemi Covid, nah niki juga disunatkan untuk adanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu tempatnya adalah pada setiap sholat fardu. Ya biasanya kalau di NU itu ada bukan, artinya himbauan, himbauan dari
PBNU untuk melaksanakan kunut. Itu kan kita mempunyai, kalau di NU ada himbauan dari pengurus besar para warga Nahdlatul Ulama supaya untuk mengikuti melaksanakan kunut nazilah. Nah, doanya seperti yang populer itu, kalau bolehkah menyebut doa itu dengan ada kata-kata virus corona, nah seperti ya, ada kata Allah fa'anal bala khususon virus corona min Indonesia dan berbalatina, boleh atau tidak? Itu boleh, seperti diputuskan di Fathul Masail Jawa Timur. Saya juga baca, karena virus corona adalah termasuk isim alam. Kanjeng Nabi pun pada waktu kunut nazilah ingin menyebutkan per orang itu di hadis itu motorik. Jadi menyebutkan dalam doa kunut ada kata-kata virus corona membatalkan sholat atau tidakkah? Itu tidak membatalkan. Nah, itu ya seperti sudah diputuskan di Fathul Masail Jawa Timur. Jadi berkembang, Pak. Ya. Umpama musibah itu terkena pada seseorang atau keluarga, apakah itu bisa disunatkan, masuk pada yang disunatkan untuk berdoa? Musibah kalau melihat takbir temriki nggih, nazalat bil muslimin walau wahidan ta'adda nafahu. Jadi walau wahidan ta'adda nafahu. Jadi mencakup kepada orang-orang banyak. Jadi artinya itu ulangnya bukan keluarga. Artinya saya tafsiri ini bukan keluarga, tapi misalkan ada orang alim, orang soleh, benar-benar soleh, terzolimi, kemudian dipenjara, itu beda. Kalau keluarga sendiri, ya itu saya kira itu bukan termasuk adalah dalam kategori sunat kunut nazilah. Ya macam-macam lah. Ini memang di masyarakat juga ada yang mengatakan bahwa zaman sekarang itu bisa dikatakan sudah musibah yang terus menerus. Itu kan beda-beda pendapat ya. Artinya ada yang selalu mengatakan Jumatan, ada lah saya menangi di daerah Kebumen, ada yang selalu kunut nazilah setiap Jumatan. Jadi ya wacananya memang berbeda-beda lah para ulama, mereka ya orang-orang alim, orang-orang soleh. Jadi bagaimana mencikapi bahwa alam ini sudah termasuk bencana atau bukan? Kalau standarnya, kalau kita sebagai warga NU ya kita mengikuti terus himbauan daripada Jamiah Nahdlatul Ulama, kita mempunyai organisasi. Kalau Muhammadiyah ya mungkin seperti itu. Nah, sekian. Satu lagi Mbak, itu ya. Ketika membaca kunut kita kan biasanya kalau membaca litafil balai itu lah ya. Maksudnya tangannya itu kan dibalik. Ya. Itu gimana? Ada tabirnya atau tidak, atau seperti apa? Oke, ya. Kalau tadi di sini takbirnya ada niki tengriki, saya tidak bacakan semuanya tadi. Memang kalau kita untuk tafil bala sebaiknya tidak harus ya, sebaiknya untuk dibalik, membalikan tangan. Nah, ini seperti ini. Niki wahai sudah ahli taksi lisaiin kata ibalain anhu fi baqiyati umrihi ja'ala batna kafaihi ila samai aw li rafi balain wa qa'abihi ja'ala dhuhrahuma ilaihima. Ya, ilaiha maaf. Ya, untuk rafi bala maka zohir telapak tangan berarti niki adalah untuk diangkat ke atas. Ya. Nah, jadi kalau tafil bala ini, kalau untuk meminta ya jenengane beginilah. Ini kalau tafil bala dibalik ya tidak harus, ini sunat ya sunat untuk tafakulan saja ya. Jadi kabinan ini jelas wahai sudah alitasi syai'in kata ibalagin anhu fi baqiyati umrihi
ja'ala batna kafaihi ilas sama. Jadi menjadikan apa? Menjadikan batin kan niki ya, ilas sama. Liroki balain ja'ala dhahruhuma ilai ima. Jadi terus niki kira niki dihadapkan ke langit berarti. Paham ya? Nah, kita ini saya ulangi baca sekali lagi. Wahai buka ali taksi sayin katab ibalain anhu fi baqiyati umrihi ja'ala batna kaffaihi ila sama. Ini auli rofi balain wa qa'ati ja'ala dhahruhuma ilaihima. Kalau untuk roful bala atau daful bala maka dohirnya telapak tangan berarti niki ya, dohir kan niki, batin niki ya, dohir niki berarti diangkatkan apa, ditengadahkan dibalik seperti itu. Kadang kan salah paham Pak. Ya. Masalah kalau berdafil bala kan begini, bukan begini. Gini, menghadap ke barat. Oh betul. Ya, yang betul itu bukan menghadap ke barat tapi menghadap ke langit ininya maksudnya. Jadi ini adohro apa ini kan dohirnya dan batinnya. Yang penting menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Yang namanya dibalik berarti kan ya begini, bukan sini, bukan begini ya. Ada yang begini ya? Ada, banyak yang gini ya. Ya. Itu salah pemahaman, tapi kan tidak harus, walaupun maksudnya litafil bala pun tidak harus. Iya, namanya ini kan jadi disunatkan. Cuma tafaulan gitu kan. Di tafaulan disunatkan untuk membalikan tangan. Kalau segini saja ya tidak apa-apa. Ya. Wong tidak mengangkat tangan juga tidak apa-apa kan, kalau ngomong tidak apa-apa. Pencerahan ya. Yang lebih baik kan kita beribadah tentunya yang terbaik. Ya, yang terbaik sesuai tuntunan para ulama salafus sholih ya. Ulama-ulama yang sudah benar-benar memahami, yang sudah keilmuannya tidak diragukan lagi. Kita hanya mengikuti taklid kepada beliau-beliau para ulama yang sudah seperti ini karangan kajian kita Fathul Muin. Kita mengikuti apa yang difatwakan oleh beliau-beliau. Insya Allah ya, kita adalah dalam manhaj yang benar. Amin.